Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dilalahu falamu dilala wa may yudlil fala hadiyalah. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara pengabdian kepada masyarakat ini. Perkenalkan, nama saya Sarah Halimatus Sadia sebagai moderator sekaligus pemateri. Kemudian ada rekan saya, Teh Khadijah sebagai pemateri. Selanjutnya ada Teh Widianti sebagai pemateri, Teh Epita sebagai pemateri, Kang Ahdi sebagai pemateri, dan Kang Agil sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu pembacaan hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin, yang akan dibacakan oleh pemateri pertama, yaitu Teh Widi. Dipersilakan untuk Teh Widi. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Ishaq, akhbarana Haban, hadasana Daud, ibnu Abi Furati, hadasana Abdullah, ibnu Buraidah, an Yahya, abni Ya'mar, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha akhbarathu, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni fa akhbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana azaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin wa laysa min abdi yaqa'u ta'unu fayankusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Terjemahannya yaitu menceritakan kepada kami Ishak, mengabarkan kepada kami Haban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah, dan dari Yahya bin Ya'mar, dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal taun, wabah penyakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya, lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya itu akan dibahas oleh Teh Epita. Untuk Teh Epita dipersilakan. Baik, terima kasih pada saudari moderator atas waktunya. Selanjutnya akan lanjutkan oleh saya perihal syarah hadis. Istilah ta'un berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata to'an yang memiliki arti penusukan, penikmatan, pencernaan, nama baik. Lalu kata ini menyinggung dari kata asalnya yang digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Ibnu Hajar Asqalani memaparkan definisi ta'un menurut beberapa ulama, diantaranya menurut Al-Khail, ta'un adalah wabah. Menurut Al-Ibnu Al-Athir, pengarang kitab An-Ni'ayah, ta'un adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, ta'un adalah penyakit yang mematikan jiwa, seperti yang melihara disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Menurut Ad-Daudi, ta'un adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh dan itu merupakan wabah. Selanjutnya menurut Iyad, ta'un adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh. Sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah disebut ta'un karena keduanya memiliki kesamaan, itu mematikan. Setiap ta'un adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah ta'un. Menurut Ibnu Abdul Bar, ta'un adalah
kelenjar yang muncul dari siku ketiak, terkadang juga muncul dari kedua tangan jari-jari dan sebagainya. Menurut Al-Mutawali, taun sejenis penyakit kusta, taun makan habis anggota tubuh penderitanya. Menurut Al-Ghazali, taun adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam atau mengalir darah ke sebagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan memerah. Terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Menurut An-Nawawi, taun adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit sekitar benjolan berubah menghijau, memerah, keunguan, disertai debaran jantung dan muntah. Benjolan ini umumnya muncul di siku dan ketiak. Dan terakhir, menurut sekelompok dokter diantaranya Abu Ali bin Sina, taun ini merupakan zat racun yang menyebabkan bengkak yang mematikan ke anggota yang lunak biasanya atau belakang telinga. Penyebabnya adalah darah busuk yang merusak organ tubuh sehingga berdampak pada menurunnya fungsi. Fungsi apa? Fungsi jantung yang mengakibatkan muntah dan mual, jantung berdebar. Taun juga dapat melemahkan orang yang dampak terburuknya melemahkan organ-organ vital sehingga sedikit yang selamat dari penyakit ini. Dari beragamnya definisi taun ini ya, teman-teman, dari pakar yang telah saya paparkan tadi, Ibnu Hajar Asqalani menyimpulkan bahwasannya taun adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit ini lain yang muncul akibat rusaknya udara disebut taun sebagai bentuk majaz atau metafora karena terdapat persamaan yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Adila Sanga. Baik, terima kasih kepada Teh Epita yang sebelumnya menjelaskan tentang taun menurut para ulama dan pakar ya. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan. Saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad. Taun adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka. Dan taun adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya taun adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir, itu sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab akhirat. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi disebutkan datangnya taun akibat nampaknya perbuatan keji. Tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali menyebarlah wabah taun dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Meskipun hadis ini dinilai doif, namun ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas dan kitab Al-Muwatta. Tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Dan hadis riwayat Al-Hakim, apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan dilakukan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat taun diperoleh dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama sabar. Apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta merasa ridho atas ketetapannya. Yang kedua, berdiam diri di tempat terpaparnya wabah taun, kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu. Dan yang terakhir, menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan Allah untuknya. Namun, jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar saja dengan anggapan apabila ia keluar, tidak akan terpapar taun dan dengan diamnya di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggal karena taun. Hal ini disebabkan pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak menyukai pertemuan dengannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut ialah ada beberapa poin. Poin yang pertama ialah dari pengertian taun yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasannya taun adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu taun, kecuali sebagai analogi atau kiasannya. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit taun ini. Poin berikutnya, Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya dan pahala kesyahidannya didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri, dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir yang Allah telah tetapkan untuknya. Kemudian poin berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Agil Dwi Putra. Di sini saya akan melanjutkan poin yang dapat dipetik dari hadis tersebut. Perbuatan zolim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa, menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk semua pemateri. Baik, semua materi telah kami sampaikan semuanya. Bila mana ada pertanyaan mengenai pembahasan yang telah kami sampaikan, silakan untuk bertanya. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kia dari Prodi Kebidanan. Kak, izin bertanya. Tadi kan mengenai tentang suatu wabah ya. Nah, bagaimana sih kita sebagai umat Islam menanggapi wabah tersebut? Sedangkan secara diri pribadi itu kayak kok wabah sampai lama gini gitu. Terus kadang suka kesel juga gara-gara wabah ini jadi menghambat beberapa hal, misalkan kayak perkuliahan dan lain sebagainya. Kadang suka ngomong juga, kenapa sih Tuhan ngasih cobaan tuh kayak gini banget? Gitu, gimana sih Kak? Paham nggak sama ini? Iya, yang dimaksud tuh wabah corona ya, maksudnya ya? Iya Kak. Maaf ya kalau pertanyaannya berbelit-belit. Iya Kak, sekian. Terima kasih. Santai. Ditampung dulu ya. Silakan baca tuh Bu moderator. Ada yang nanya di chat. Siapa? Perkenalkan, nama saya Rangga. Apakah pahala di rumah saat wabah setimpal dengan mati syahid? Terima kasih. Pahala di rumah. Maksudnya gimana ya? Pertanyaan. Yang saya tangkap mungkin pahalanya kayaknya ya.
Pahala kita lockdown, bukan lockdown apa ya? Stay at home kali. Pahala Di di rumah gitu. pahala di rumah saat wabah. Oh, baik. Kepada Kang Rangga ditunggu ya jawabannya. Apakah sudah 2 pertanyaan ya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sambil menunggu, dijawab dulu pertanyaannya. Baik, silakan Kang Agil. Saya izin menjawab pertanyaan dari Rangga. Saya ulangi pertanyaannya, apakah pahala di rumah saat wabah atau pandemi setimpal dengan mati syahid? Dilansir oleh republika.co.id, sesungguhnya berdiam diri di rumah saat wabah melanda suatu negeri pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan mereka yang mau berdiam diri kediaman atau di rumah masing-masing akan mendapatkan pahala setimpal dengan seorang yang mati syahid. Hal tersebut terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 3474, Nasai di dalam As-Sunan Al-Kubra nomor 7527 dan Ahmad nomor 26139, yang artinya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang taun, wabah penyakit. Lalu Rasulullah memberitahukan kepadaku wabah itu adalah siksa yang dikirim Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan dia menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi siapa yang menghadapi wabah lalu dia bersabar dengan tinggal di dalam rumahnya seraya bersabar dan ikhlas, sedangkan dia mengetahui tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan Allah kepadanya, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari rekan atau partisipan ada yang ingin menambahkan? Terima kasih. Saya izin menambahkan ya, moderator. Boleh? Oh iya, silakan. Maaf. Saya mau nambahin sedikit ya, mungkin dari melanjutkan yang dari Kang Agil. Jadi berdiam diri di rumah saat terjadi wabah itu sesuai setimpal dengan pahala orang yang mati syahid. Tapi ada kayak ada beberapa syarat-syaratnya gitu, kayak yang seperti udah dijelasin sebelumnya. Kalau misalkan orang yang berdiam diri tersebut sabar gitu, terus menyadari gitu, kayak sadar kalau misalkan ada wabah ini itu atas kehendak Allah gitu, jadi kayak nggak ngeluh, nggak marah gitu, jadi menerima gitu. Iya, jadi kalau misalkan dianya tetap di rumah, terus dia meninggal, tapi dia nggak sabar, terus banyak cemasnya, banyak ngeluhnya, terus dia nggak meyakini kalau misalkan wabah ini terjadi itu atas kehendak Allah gitu, dia nggak bakalan dapat pahala mati syahid gitu. Jadi pahala tersebut itu bisa didapatkan dia kalau dia meninggal, tapi dalam apa ya, kayak ada suatu wabah gitu di zamannya, tapi dia tetap berada di rumah, tidak keluar gitu. Tapi dia bersabar juga, dia bakalan mendapat pahala mati syahid gitu. Allahu a'lam. Mungkin itu aja sih yang dapat saya tambahkan gitu. Barangkali ada yang lain.
partisipan juga boleh sharing-sharing aja. Kepada Kang Agil dan Teh Widi yang sudah menjawab pertanyaan dari Kang Rangga. Gimana Kang Rangga? Rangga puas tidak sama jawabannya? Untuk yang ingin bertanya dan untuk pertanyaan Teh Kia nanti dijawab di Zoom yang kedua ya. Soalnya ini waktunya udah mau habis. A few moments later. Kepada moderator, izin untuk menjawab pertanyaan dari Teh Kia. Ya, silakan Teh Widi. Sebelumnya, kan pertanyaannya intinya itu gimana sih sikap kita sebagai orang Muslim menyikapi adanya wabah ini, adanya COVID ini, adanya virus COVID-19 ini. Nah, gitu ya. Ya. Kan Iya, Teh. ya dari materi hari ini gitu ya. Kita udah tahu kalau misalkan wabah penyakit itu dalam artian sekarang yang kita alami itu adalah virus COVID-19 ini itu tuh terjadi itu atas kehendak Allah dan merupakan rahmat ya bagi orang mukmin. Jadi tuh dari wabah ini tuh sebenarnya ada hikmah tersendiri gitu. Kita udah tahu nih kalau misalkan wabah itu rahmat bagi kita, jadi ya kita harus meyakini itu gitu. Kemudian selanjutnya intinya itu kita nggak boleh kayak tawakal gitu, bersabar. Kemudian kita harus percaya kalau misalkan setiap wabah penyakit itu pasti ada obatnya, jadi pasti insya Allah gitu pasti akan mereda gitu wabah ini itu. Kemudian kalau misalkan kita merasa kayak udah bosen gitu belajar ya kayak gini gitu online, menurut saya gitu itu ya balik lagi karena kita yakin, kalau kita udah yakin kalau misalkan adanya COVID-19 ini itu merupakan takdir yang dibuat Allah gitu, juga merupakan juga kita harus percaya kalau dibalikin semua itu pasti ada hikmahnya gitu sih dari saya. Mungkin ada teman-teman lainnya, para pemateri yang ingin menambahkan, atau misalkan ada teman-teman audiens di sini yang mau menambahkan dari Kianya sendiri gimana? Baik, Teh, sudah sangat jelas. Terima kasih. Yakin nih udah jelas, gak apa-apa kalau misalkan gitu. Iya, Teh, udah jelas kok. Jadi Ya. segala sesuatu tuh pasti ada hikmahnya, walaupun sampai saat ini secara pribadi tuh belum tahu hikmahnya itu apa, tapi insya Allah pasti ada hikmahnya. Ya. Baik, terima kasih kepada Teh Widi yang sudah menjawab pertanyaan dari Teh Kia. Mungkin dari teman-teman yang lain, adakah yang ingin bertanya lagi? Kalau misalkan nggak ada, langsung tutup aja kayaknya ya. Misi mau pada kemana gitu.
Ya. Terus kalau misalkan ada kesimpulan dari materi hari ini. Ya, taun adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka. Dan taun adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Dalam hadis sangat jelas bahwasanya taun adalah rahmat yang dihususkan bagi orang-orang muslim apabila menimpa orang-orang kafir itu sebagai ajab yang dipercepat di dunia sebelum ajab akhirat. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya, dan pahala kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri, dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Alhamdulillah ya, pertanyaan dari teman-teman sekalian sudah terjawab dan materi sudah kami sampaikan. Kami mohon undur diri bila mana terdapat banyak kekurangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.